Halo guys, welcome back to my channel Chris Fajar. Perkenalkan, nama saya adalah Bima Fajar Chris Tidya dengan akhiran NIM 001 dari program studi film dan televisi. Sini gue akan membuat konten yang berbeda, yaitu mereview dan menganalisis film The Double 2013. Film ini disutradari oleh Richard Ayoade dan dibintangi oleh Jesse Eisenberg dan Mia Wasikowska. Film ini didasarkan pada novel karya Fyodor Dostoevsky dengan judul yang sama. Film ini bergenre thriller dan berbahasa Inggris. Untuk sinopsis, Simon adalah karyawan pemalu dan pesimis. Ia telah bekerja 7 tahun di kantornya, tapi tak pernah diperhatikan oleh teman kerja, keluarga, dan atasannya. Karena kecemasannya, pria yang mirip dengannya muncul dan ingin menggantikannya. Ingin tahu pembahasan secara detail? Yuk! Oke guys, di sini gue akan melanjutkan pembahasan tentang review film The Double, dan di sini gue akan mengambil inti-intinya yang menarik dalam film ini ya. Oke, yang pertama yaitu konsep keadaan diri. Film ini mengangkat konsep keadaan diri atau double danger, di mana Jesse Eisenberg berperan sebagai dua karakter yang sangat mirip secara fisik, namun memiliki keadaan yang berbeda. Ia memiliki 3 wilayah bagian yang saling berinteraksi seperti ID, ego, dan superego. Saya akan membahas wilayah ID terlebih dahulu. Wilayah ID adalah wilayah mendasar dan primitif dari Simon James. Ia bertanggung jawab atas keinginan dan insting dasar Simon. ID Simon digambarkan oleh karakter gandanya yaitu James Simon. James Simon yang gandanya itu menggambarkan semua sisi tidak terkendali dan tidak terkontrol dari Simon. Seperti saat scene waktu ke ini ya. Sebentar, gue cari dulu. Scene ini ya. Di sini saat di restoran, ID James itu yang ini yang bersama Hannah ingin menggantikan Simon yang sangat tanggung. Nah, Simon itu ini, dan kenapa si James itu menggantikan si Simon? Karena si Simon itu canggung berbicara terhadap Hannah, lalu si James ini ingin menggantikannya, dan lalu si James mencium Hannah di depan Simon. Hal itu menandakan kalau percaya dirinya si James itu lebih tinggi dan dia itu lebih egois, karena dia itu lebih memikirkan dirinya sendiri daripada memikirkan temannya. Menurut saya itu sangat egois sih, dan itu hanya memikirkan kemauannya aja. Nah oke, scene saat yang kedua itu saat di tempat makan. Nah, si James itu mengeberkan mejanya agar makannya segera dibuatkan oleh pelayan karena dia lapar. Yaitu di menit ini. Nah ini si Simon itu dia tuh ngomongnya berbelit-belit karena dia itu dianggap hantu di kota ini. Nah, ini si James. Orangnya itu nggak bertele-tele, jawabnya singkat oleh James. Well, do you still have eggs here? Yeah. And do you have a frying pan? Yeah. Then do me a favor and make me some scrambled eggs. Fine. Anything else? Bacon. Bacon. And toast. And toast. And a beer. And a beer. Anything else? No, that's it. Are you sure? Just give me the damn food. Nah, dia menggerakkan mejanya. Itu kan menandakan kalau dia itu egois juga dan dia mementingkan perutnya sih. Dan selanjutnya yaitu wilayah ego adalah kepribadian yang realistis dan rasional dari Simon. Ego mencoba untuk menyeimbangkan keinginan-keinginan yang muncul dari ID dengan kenyataan dari luar dalam film ini. Wilayah ego dicerminkan digambarkan oleh Simon James, bukan karakter gandanya. Saat scene pada waktu Simon ingin memegang tangan Hannah. Kayaknya ini sih.
Ini Hana, yang baju biru ini Hana, nah ini Simon. Ini yang karakter utamanya yang gugup. Nah, dia itu ingin memegang tangan Hana. Tapi dia sadar, dia itu bukan siapa-siapanya, maka dari itu egonya itu berfungsi di sini. Mau memegang, I was lying when I said I didn't tidak know jadi. the man who jumped. Oke, dan yang terakhir adalah wilayah super ego. Super ego adalah kepribadian yang berisi nilai-nilai dan standar moral yang ditanamkan dalam Simon oleh masyarakat. Dalam contoh seperti ingin melakukan kejahatan, akan tetapi ibu dan ayahnya sudah memberikan peringatan atau hukuman tidak boleh melakukannya. Dalam wilayah ini digambarkan oleh karakter Simon James, seperti scene saat di rumah sakit pada waktu 578. Oke, kalau salah, maaf. Nah, ini kan bawa pisau. Kan tidak boleh di rumah sakit bawa pisau. Did you know that people in here are carrying weapons? Yeah. How long has this been going on? A while. Nah, ini malah si perawatnya malah bawa pistol. Kan udah agak beres kan di rumah sakit itu bawa senjata tajam itu kenapa? Kan sudah nggak masuk akal kan? Nah, terus di selanjutnya ada lagi saat di menit 56. This is the report I was telling you about. Nah, ini pekerjaan si Sam James ini direbut sama James, yang karakter gandanya. Ini karakter gandanya. Great work, James. That's the Nah. type of initiative I like. No, Dia thank you, itu sir. I just lebih think a man should dipercaya do the best he bos can possibly daripada si do Simon. at the work he's doing. But sir, I don't know what I'm paying you for. This guy just started. Why can't you work like I that? just started, so I think I have to make something clear here. Use words. Look, I'm not angry with you, son. I just hope you can raise the level of... Si James itu dipuji oleh bos, lalu Simon tidak terima. Ia berbicara. Nah, ini dia udah membantah ya. Dan akan tetapi ia masih menahan karena ia sangat memarahi bosnya, karena itu adalah peraturan di kantor ini. your performance. Hell, why don't you work with James here? See if we can help him put something together. I would really like. Aneh kan? Dia kayak nggak dianggap. Nyesek sih. Selanjutnya nuansa visual yang gelap. Film ini menampilkan nuansa film yang gelap dan suram, memberikan kesan cocok dalam tema thriller yang misterius, dan diusung oleh film ini adalah thriller, ya thriller. Oke. Karena kesan yang suram dan gelap di film ini emang agak pucat gitu ya, karena menggambarkan karyawan yang nggak kenal waktu sih, yang gampang capek juga. Maka dari itu film ini dibuat seperti nuansa yang gelap dan suram. Bisa dilihat dari look pertama. Nah, ini kan suram kan ini. Hijau gelap gitu kan. Ya agak tenang kan. Suram ini. Yeah, the funny thing is, Kayak horror menurut aku. Andy here's going to be your mentor. Color gradingnya terlalu kecoklat sama biru tua. Dia kayak ketua-ketuaan. Nah, terus acting yang kuat. Jason Einberg memberikan penampilan yang kuat sebagai dua karakter yang berbeda dalam film ini. Dia berhasil memperlihatkan perbedaan karakter dari kedua tokoh yang diperankan dengan sangat baik. Dua karakter ini memiliki dua sifat, yaitu sifat melankolik yang mudah pesimis, mudah kecewa, daya juang lemah. Seperti di saat scene Simon James sangat kebingungan ketika ia tidak bisa masuk. Ia sangat gugup ketika membuka pintu masuk kerjanya. Oke, ini bisa digambarkan dalam menit ke Hey, you. Visitors have to sign in. Nah, dia itu sangat kebingungan. Padahal dia itu udah kerja 7 tahun di sini tapi tetap tidak dianggap. Actingnya itu sangat bisa sih yang melankolik ini. James, Sangat you left off. nggak percaya diri dan gugup. Sampai di sini scene saat ini. Ya, dia It's gugup your lagi. pass. Tapi di balik orang yang kayak gini dia itu orang pekerja keras. Oke,
Yang kedua yaitu sifat koleris, yaitu digambarkan seorang yang optimis, bersama daya juang kuat dan mudah meluapkan perasaannya. Tapi saat James Simon sangat percaya diri ketika mendekati anak dari bosnya. Hal itu menyadari bahwa wilayah It lebih pede dan bersemangat. Ada saat mana? Cek dulu. All boys must go so childish, so mature. No, nothing but about your virgin hormones. It's like Daddy wanted me to go on a date with his friend's son. Like, just because we're the same age doesn't mean we have anything in common. No, it's no substitute for real spiritual connection or finding your soulmate. Dia tuh kayak bibit-bibit playboy But lah. I've always felt that Kalau yang emotional karakter maturity is yang totally James Simon unrelated itu, to material dia age. tuh orangnya I'm pede just dan interested in the cenderung. person. Do you drink coffee? No. Would you like to try that? Finished already. Yes. So, Pokoknya dia itu PDKT sama anaknya bosnya. Oke, yang ketiga, memiliki plot yang rumit. The Double memiliki plot yang cukup rumit dan penuh dengan misteri, sehingga menuntut penonton untuk fokus pada setiap detailnya agar dapat mengikuti alur cerita dengan baik. Jujur, plot ini agak membingungkan saya karena saya 4 kali menonton film ini baru paham. Pokoknya si gambaran James Simon muncul karena ingin mengetahui Simon James yang selalu pesimis. Pokoknya kata James Simon itu muncul karena pikirannya si Simon James yang terlalu bingung sih. Terus dia itu selalu pesimis. Maka dari itu pikiran idenya itu muncul. Dan permasalahannya adalah kembarannya Simon James selalu mendapat perlakuan baik-baik dari teman-teman dan bosnya. Karena bisa dilihat dari scene saat ini sih, masih Simon gak terima ngelabrak sih. Dia itu sangat didukung di sini. Si James Simon ini sangat this didukung and that. Okay, what is sama regression teman-temannya, sama analysis? bosnya. Who took your test for you? Sir, I have been through all of this in the... Look at me! Look at Nah, ini. Kayak nggak ada percaya sama si Simon. Nah, terus dari film ini ada juga yaitu, sebentar ya gue cek. Tapi gue akan menganalisis vokal dan karakter vokal aktor dari filmnya juga. Nah, di sini Simon James marah-marah terhadap bos, teman kerja, dan ke James Simon. Menurut saya sendiri, James sangat mendalami dalam vokal suara dalam keadaan marah untuk gerakan yang membawa tangan berdengkel lalu mengimpres-impreskan ke orang agar menjauhi dia. Dia juga berekspresi juga sesuai karena ia marah. Ia sangat mendalami karena ia kecewa dan marah terhadap bos besar lainnya. Oke, bisa dilihat ini. You need to leave. Dia itu malah I stole my voice, ya gitu. Dia itu marahnya kayak gitu. Nah, yang aku bingung, dia itu mengambil tangannya dari mana? Oh, ini dari orang sih, ini yang ini. Rudolph, his arm back. Stay back! Kemudian dia stay back, stay back. No, I need Dia itu to see the marahnya itu colonel. totalitas I tadi need to sih. see the colonel. The colonel won't Tapi understand. marahnya itu agak ragu. Where is the colonel? Tapi menurut saya udah totalitas. No, I don't need help. Karena untuk seorang pendiam kan lebih banyak You mikir. fuckers! You don't know who you're dealing with. You don't know who you're dealing with, you fuckers. You fucking fucks. I am a person. Stay back! Stay back, you fucks! You fucking fucker! Untuk vokal, kemampuan vokal James Ensign sudah baik. Ia bersifat melakonnya, mudah bersih. Jadi suara vokalnya rendah, cenderung gugup ketika berbicara. Ia sangat bisa menyampaikan informasi perannya. Ekspresinya sangat mengagumkan orang yang pesimis dan bisa menghasilkan variasi suara ketika ia marah. Sangat mengunggah empati penonton karena ia merasa diremehkan. Ia bisa juga menjadi seorang yang berbeda ketika bermain menjadi karakter yaitu James Simon. Orang yang ceria, funny, dapat nada vokalnya berbeda, yaitu bersemangat dan menggoda. Oke, untuk artikulasi, Jesse Eisenberg sangat bisa mengekspresikan berbagai suara hati. Ia bisa tergila-gila kepada orang lain. Ia bisa juga malu. Ia bisa berani dan ia bisa menerima apa adanya. Ketika menjadi James Simon, Jesse sangat berani untuk orang yang percaya diri atau belajar bicara sangat tepat dan berani. Untuk pembentukan suara Jesse sangat lumayan. Ia bisa suara orang yang rendah maupun yang tinggi. 4. Untuk pernapasan Jesse ini sudah baik ketika ia
berbicara intonasi suara sangat tepat. Ketika dia mengambil suara yang tinggi, dia bisa, suara rendah juga bisa. Pokoknya pernapasan dia itu pas dan tidak berbelit-belit. Oke, untuk penjiwaan, Justin Eibut sangat bisa menjiwai ketika memerankan dua jiwa yang berbeda, yaitu melankolik dan celoris, yaitu sangat pesimis dan satu sangat percaya diri. Ketika memerankan Simon James atau melankolik, aura tertutup dan ketidakpercayaan dirinya sangat bisa dikenali. Dia juga bisa gugup, bingung, serta cemas. Gerakan tangannya, kakinya, ada ekspresi juga bisa sangat digambarkan seorang yang pesimis dan menjalani hidupnya. Dia juga bisa merasa putus asa. Kalau jujur, melankolik itu orangnya ketika marah itu agak aneh. Marahnya itu kayak masih kayak apa ya? Ada rasa tertahan, kayak marahnya. Minggir dari aku, minggir. Betul, kayak wajahnya itu kayak tegang juga, tapi agak membingungkan gitu loh. Nah, berbeda lagi ketika memerankan jiwa kepribadian yang lain, yaitu James Simon atau Cloris. Dia sangat percaya diri, egois, pintar bicara, dan membuat lawan bicara sangat tertarik dengan topik pembicaranya. Dia juga berani untuk memerankan seorang wanita dengan katanya dengan mudah. Pokoknya si karakter yang ID ini, yang Cloris ini, orangnya itu pede, pintar bicara, egoisnya juga ada. Pokoknya bau-bau playboy ya. Oke, untuk filmnya itu sih. Pokoknya endingnya ini si Simon James bunuh diri. Akan tetapi yang meninggal itu ID-nya, karena si Simon James sudah memikirkannya dengan matang, karena dia udah ngerencanain waktu dia meninju si kembarannya itu kan ikut berdarah, ternyata itu adalah kembarannya. Terus dia itu terjun dari gedung, tapi pas di pantulan, pokoknya ada pantulan ya, pokoknya dia itu dari gedung ada pantulannya itu, jadi dia jatuh tapi nggak terlalu sakit, pokoknya ya cuma berdarah gini tapi nggak sampai nganu. Pokoknya langsung dibawa ke rumah sakit. Nah, cukup sekian pembahasan dari film The Double 2013. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.